Ilusi adalah kondisi jiwa yang sedang lupa, sedang lalai. Jiwa yang tertidur, dikuasai ego, hidup di level nafas, dorongan hawa nafsu. Itulah guanya pejalan spiritual. Kalau tidak keluar dari gua, berarti kita hidup dalam ilusi. Yang merantai kita adalah ego dan nafsu kita sendiri. Kesombongan, pamer, hasrat duniawi, citra diri. Ini yang merantai kita, hijab kita di hadapan Allah. Kemudian bayangan, harta, popularitas, pujian, yang semuanya semu. Ilusi itu hanya gambar, tidak sejati. Jadi orang yang terjebak dengan realitas bayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Sekarang ke sini. Ciri-ciri orang yang masih hidup dalam ilusi. Kita masih dalam gua apa tidak? Kita lihat. Yang pertama, orang yang hidup dalam gua, yang hidup dalam ilusi, menganggap yang saya lihat itulah kenyataan. Yang viral itulah yang benar. Yang sering tampil itulah yang sejati. Dia tidak bertanya, ini sumbernya apa, dasarnya apa, siapa yang posting, ada kepentingan apa. Tidak pernah tanya itu. Yang penting viral, rame, gabung, ikut. Yang penting sering muncul berarti ya benar. Yang penting semua orang begitu, ya saya begitu. Berarti kita masih hidup dalam ilusi, dalam bayangan. Yang kedua, nyaman dengan doksa. Minggu lalu ya, doksa dan pengetahuan. Dengan pendapat umum. Apa kata mayoritas, itulah saya. Tidak kritis. Yang ketiga, kita ikut-ikutan ngamuk kalau ada orang yang mengkritisi, orang yang punya pandangan baru, orang yang punya sudut pandang alternatif, dan lain sebagainya. Kalau ada pandangan baru, kita refleks menolak. Marah-marah, nuduh sesat, dan lain sebagainya. Jadi kita seperti tawanan dalam gua yang silau, lihat cahaya. Bukan karena salah, tapi karena kita belum terbiasa dengan terang. Lanjut. Kita sering menertawakan orang yang nyari kebenaran lebih dalam. Kita ngeritik orang, kamu sok pinter, kebanyakan mikir, ruwet kamu terlalu. Kita sering ngeritik begitu. Seolah-olah yang benar itu tidak usah pakai mikir dalam-dalam, tidak usah terlalu pinter. Hidup ini jadi rumit, terlalu banyak orang pinter itu. Kita ada pandangan-pandangan begitu. Saya tidak tahu, jangan-jangan teman yang paling kita benci adalah teman yang paling cerewet. Suka nanya. Misalnya diajak makan, yuk makan malam yuk. Kemana kita? Warung sana saja. Kenapa harus warung sana? Apa tidak ada warung yang lain? Itu kan kita mesti jengkel kan kalau ada teman kayak gini itu.
Tapi ya kita inginnya sudah nggak usah dibahas, biasa saja, gitu saja. Nah, kita sering menertawakan orang yang mencari kebenaran lebih dalam. Jadi, padahal mungkin jangan-jangan kita saja yang nyaman dengan kedangkalan. Terus, kita hidup reaktif, tapi tanpa arah. Jadi reaktif tanpa arah itu ada apa-apa terus kita respon. Emosinya maju dulu. Kritisnya enggak. Itu kemungkinan kita hidup dalam ilusi. Kita tidak sadar, kita tidak kritis. Kemudian kita takut keluar dari zona nyaman. Jadi kita anggap hidup kita seperti ini itu sudah baik. Sudah nggak usah macam-macam lagi. Nggak usah berkembang lagi, nggak usah improve lagi. Sudah begini saja. Dan kita mengira kebebasan sebagai gangguan. Jadi kalau ada orang ngajak berpikir, kita curigai, kita anggap dia mengacaukan hidup, bahkan dimusuhi. Orang ini kerjaannya ngeritik, terus kita tidak nyaman dengan orang seperti itu. Padahal kalau tidak ada orang-orang yang ngeritik, gimana kita tahu titik salahnya hidup kita? Kalau kita tidak tahu titik salahnya hidup kita, gimana kita bisa mengembangkan hidup ini ke arah yang lebih baik? Berarti kita masih dalam ilusi. Oke, terus. Ini pertanyaan lagi yang berhubungan dengan tadi. Mengapa kebenaran yang menggelisahkan harus kita anggap lebih baik daripada kenyamanan tapi yang ilusi, yang tidak benar? Mungkin tadi kan teman-teman ada yang bilang, Pak, hidup itu kan nyari tenang, Pak, nyari nyaman, Pak. Kalau sudah nyaman kan sudah. Kenapa kok di Plato ini rasanya kebenaran yang menggelisahkan itu lebih berharga daripada kenyamanan yang tidak benar? Tidak benar tapi nyaman. Korupsi tapi tenang saja. Kemudian menyakiti orang tapi masih bisa cengenges-cengenges. Nah, ini namanya kenyamanan tapi tidak benar. Kenapa kok ini levelnya di bawah kebenaran meskipun menggelisahkan? Karena memang kebenaran seperti tadi sering menyilaukan. Ini jawabannya bisa psikologis, bisa etis, sosial. Kalau secara psikologis, ya ilusi mungkin bisa menenangkan, tapi dia sedang menunda saja masalah. Membuat kita defensif dan kita akan mudah hancur. Kenapa? Karena kebenaran itu sulit disangkal. Jadi misalnya yuk kita sepakati ya, 1 tambah 1 5. Kita sepakati di antara kita saja. Pokoknya kita nyaman dengan 1 tambah 1 5, kan begitu. Tapi itu pasti tidak akan tahan lama. Kita sedang menunda saja. Pada saatnya kita akan hancur ketemu kebenaran yang sejati bahwa 1 tambah 1 2. Jadi kita sedang menunda konflik, menunda persoalan. Hanya milih ketenangan sementara, tapi kita sedang menghancurkan hidup kita jangka panjang. Kebenaran mungkin menggelisahkan, menimbulkan ketegangan dalam pikiran, disonansi kognitif, ada rasa tidak nyaman, mungkin ada krisis identitas dari kebenaran lama ke kebenaran baru. Tapi justru setelah badai kegelisahan itu, kita akan tumbuh, kita tambah dewasa, kita tambah kuat, kita tambah bercahaya. Jadi ini secara psikologis tetap lebih berharga kebenaran meskipun menggelisahkan.
daripada kenyamanan yang tidak benar, yang ilusif. Secara sosial, ketidakbenaran yang meskipun nyaman itu biasanya dipertahankan dengan menyangkal, dengan mencari pembenaran, kadang-kadang dengan mengorbankan sesuatu atau seseorang. Jadi jatuhnya lebih berat, lebih capek. Kan sering ada orang bilang, begitu kita bohong, siap-siaplah untuk berbohong lagi untuk menutupi kebohonganmu sebelumnya. Lebih capek. Jadi ketenangan dan kenyamanan dalam ketidakbenaran itu sebenarnya kenyamanan yang ilusif. Kamu susah nanti lebih panjang demi kenyamanan sebentar. Ya. Kebenaran yang menggelisahkan sebaliknya mungkin membuat kita tidak tenang sementara. Tapi dari situ nanti muncul keadilan, dari situ sistem jadi diperbaiki, dari situ semua selamat jangka panjang. Itulah kenapa kalau ditimbang, dinilai kebenaran yang menggelisahkan itu lebih baik daripada kenyamanan yang ilusif, yang tidak benar. Oke, semoga sekarang bisa jawab ya kalau tadi ada pertanyaan milih mana. Nyaman tapi tidak benar, atau benar tapi tidak nyaman. Tetap lebih berharga benar. Meskipun nanti ada fase tidak nyamannya. Karena kita sedang investasi kenyamanan hidup yang lebih hakiki jangka panjang. Tidak sekedar ketenangan sementara. Begitu kalian bohong, ya seperti tadi, kalian harus siap-siap nyari alasan terus untuk menutupi kebohongan. Dan itu capek. Oke, kita lanjutkan lagi. Gimana Pak caranya agar saya tetap dalam kebenaran tapi yang nyaman? Kalau tadi kan kebenaran yang menggelisahkan. Gimana caranya saya bisa benar tapi nyaman? Ini kita belajar ya dari alegori gua tadi. Seperti orang yang keluar dari gua, itu kan memang awalnya sakit. Silau. Yang dilakukan apa? Biasakan. Pelan-pelan. Tadi kan lihat bayangan dulu, lihat benda-benda dulu, baru puncaknya lihat matahari. Biar apa? Biar tidak silau, biar mata kita terlatih. Berarti apa? Untuk membuat kita benar dan nyaman, ya pelan-pelan, secara bertahap. Tidak kok terus ingin diraih semuanya, enggak. Kalau tasawuf itu ada makom-makomnya, ada tangganya, ada jedanya untuk refleksi, ada mundurnya meskipun ada juga majunya. Ini yang untuk membuat kebenaran terasa nyaman. Yang kedua, ini nanti di simposiumnya Plato, ada penjelasan tentang seni, rasa, dan lain sebagainya. Integrasikan kebenaran dengan belas kasih. Jadi dengan hal-hal kemanusiaan. Kenapa begitu? Karena kebenaran tanpa kasih sayang keras, tidak enak, tidak nyaman. Tapi kasih sayang tanpa kebenaran menipu. Oke. Kalau bisa dua-duanya bersatu. Kita jujur pada fakta, tapi lembut pada kondisi manusia. Contohnya gini loh. Saya salah, ya saya akui saya salah. Ini faktanya, benarnya memang saya sedang salah. Tapi kok enggak kemudian, dasar kamu salah, bodoh, enggak pinter, masuk neraka nanti masih kayak itu. Enggak begitu. Ya mungkin benar yang dikatakan. Cuma apa? Kasih sayangnya kurang. Jadinya kebenaran itu rasanya menyakitkan.
Coba kombinasikan dengan hal-hal manusiawi penuh kasih sayang. Kamu salah, tapi saya tahu ya kamu manusia biasa, kadang-kadang hilaf, kadang keliru. Silahkan memperbaiki diri, masih banyak waktu kok, masih ada. Tapi jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu batas waktu kita sampai kapan. Ini kan lebih enak daripada kamu salah, sesat, kamu neraka, besok kamu dikeperui sampai ya mungkin benar begitu, tapi ya cara mengucapkannya jadi keras. Orang lari nanti dari kebenaran. Ayo kita pelan-pelan. Yo, saya tahu kamu dosa, yang itu tidak boleh. Tapi wajar sih manusia kadang-kadang khilaf. Tobat saja tidak apa-apa. Allah pasti menerima kok tobat kita sambil memperbaiki diri. Ini kan nyaman, enak ngomongnya. Jadi integrasikan kebenaran dengan kasih sayang. Yang ketiga, cari circle yang punya visi yang sama. Biasanya memang kayak tadi loh, yang jadi membuat kebenaran itu tidak nyaman ketika teman kita semuanya tidak benar. Oh, begitu kita benar sendirian, wah kita mesti diketawain itu kan. Wah, ini yang sok alim ini yang wah sok religius ini, wah ini tidak nyaman sama sekali. Kamu salah circle. Nyari kelompok yang satu visi denganmu. Jadi temukan komunitas yang aman bagi kebenaranmu, itu lebih enak. Kamu bisa menikmati kebenaranmu. Tapi kalau tidak, sudah. Lagi enak-enak ngobrol, kamu pamit. Sebentar ya, saya pamit ngaji filsafat. Wah, gitu. Sudah, orang heboh semua itu. Sekarang kamu sesat ya, kafir ya. Kamu sekarang belajar filsafat segala ya, gitu. Ya, circle-mu tidak sevisi. Tapi kalau satu visi, sekarang ada ngaji toh, yuk bareng-bareng enak. Nah itu, maka di antara cara untuk kita bisa menikmati kebenaran, cari circle yang pas, cari teman yang cocok, komunitas yang sesuai. Kemudian, kalau ini agak berat, tapi kalau kita bisa nyampe di titik yang terakhir ini, apapun situasinya, kebenaran akan membanggakan, membahagiakan. Yaitu apa? Latihan kuat gelisah. Jadi kenyamanan yang sejati lahir dari kemampuan kita untuk menerima ketidaknyamanan. Kalau kalian bisa bilang begini, bagi orang-orang semacam itu tidak nyaman, Pak. Kalau saya nyaman-nyaman saja itu, Pak. Itu kamu hebat sudah. Ketidaknyamanan bagimu adalah kenyamanan. Dan itu kebenaran, kalian sudah hebat. Tidak perlu circle-circlean, Pak. Saya nyaman pokoknya dengan kebenaran. Terserahlah teman-teman tidak setuju. Saya dianggap kafir, sesat, tidak apa-apa, saya jalan. Kamu hebat sudah. Ketidaknyamanan bagimu adalah kenyamanan. Ini hidupmu akan jauh lebih tenang. Jadi kebenarannya tidak berubah, cuma jiwamu lebih luas. Ini ya, saya khawatirnya kalau selalu kebenaran itu dalam persepsimu tidak nyaman, lama-lama mungkin kamu tidak kerasan dengan kebenaran. Kayak yang menahan minum air tadi loh. Lama-lama dia tidak kuat, akhirnya minum air, ikut edan sama-sama yang lain. Ayo kita usahakan kebenaran itu rasanya tetap enak, tetap nikmat, tetap nyaman. Antara lain dengan cara tadi. Jangan ambisius, setahap-setahap, selangkah-selangkah. Integrasikan dengan hati, dengan kasih sayang sesama manusia. Cari circle yang cocok atau latihlah diri kita untuk kuat dalam kegelisahan. Lanjut. Kalau sudah ilusi kita taklukkan, berarti kita ada di level sadar. Sedikit untuk menutup sesi kita malam hari ini. Inilah level-level kesadaran. Coba dicek kalian ada di level yang mana. Ini pengembangan ya dari alegori gua tadi. Kalian sudah bisa menangkap maksudnya alegori gua. Yang di dalam gua masih ilusif, yang keluar gua sudah menemukan kesadaran. Dan
Kesadaran level paling rendah itu adalah kesadaran reaktif. Ini paling rendah. Sadar diriku, sadar emosiku. Rumusnya orang reaktif itu aku bereaksi maka aku ada. Ini mirip kayak orang aku posting maka aku ada. Nggak mikir kualitas postingannya apa. Yang penting tampil saja. Kalau tidak posting, merasa tidak ada. Atau kalau sudah posting kok tidak ada yang like, tidak ada yang komen. Kamu merasa hampa. Kamu ada di kesadaran reaktif. Orang di kesadaran reaktif ini orang yang levelnya dalam tanda petik ya masih bayi. Seperti anak-anak. Dikuasai emosi, mudah tersinggung, impulsif, hidup di momen tanpa jarak. Maksudnya momen tanpa jarak itu sekarang saya bereaksi apa otomatis. Sangat terpengaruh oleh lingkungan. Kalimat saktinya dua. Yang pertama pokoknya. Kalau ada apa-apa pokoknya. Yang kedua yang penting perasaanku. Yang penting aku seneng, yang penting aku enak, yang penting aku nyaman. Itu kalian ada di level kesadaran rendah. Kesadaran reaktif. Tapi ini manusiawi. Jadi manusiawi orang itu mengalami yang pertama ini. Tapi ini biasanya kalau tidak tumbuh berkembang, kok sampai tua begini, berarti kita masih anak-anak sampai tua. Tidak usah pakai alasan, saya kan awet muda Pak. Jadi sampai tua masih reaktif. Tidak begitu. Kalau bisa ya naik kelas. Apalagi yang sudah belajar filsafat. Naiklah ke kesadaran reflektif. Jadi kalau ini tidak reaksi tapi respon. Mulai berpikir. Saya tersinggung ini. Tapi tidak serta-merta terus ngamuk. Ditanyakan, kenapa ya kok saya marah? Benar enggak sih marah saya ini pada tempatnya enggak kalau saya lampiaskan sampai segitunya? Jadi masih ada jeda antara stimulus dan respon. Ini kesadaran reflektif. Kamu mau belajar terbuka untuk dikoreksi. Nah ini berarti kalian sudah mulai bangun, mulai tercerahkan. Tidak lagi autopilot. Oke, jadi sakit hati. Tapi kan terus mikir ketika sakit hati itu. Kenapa ya kok sakit hati saya? Apa yang harus saya lakukan dengan sakit hati saya ini? Minggir saja atau dilabrak saja? Nah, itu berpikir. Jadi ada fase mikirnya. Kalau di yang pertama tadi otomatis autopilot. Tapi di yang kedua ada kesadaran reflektif. Ada lagi lebih utuh, namanya kesadaran integratif. Ini kita membaca segala sesuatu lebih luas. Dan tidak hanya aku, kalau di integratif ini, kita sudah bisa mengempati orang lain. Ini, aku memahami diriku dan orang lain. Kalau tadi orang yang bangun dari autopilot tercerahkan, kalau ini kita menyebutnya biasanya orang ini sudah dewasa. Sudah psikologinya dewasa. Orang ini mikirnya tidak hitam putih, bisa berempati, bisa diajak diskusi, tidak mudah terpancing, terprovokasi. Hidupnya mengalir, tidak kaku. Dikritik oke. Berbeda ayo. Bisa mengelola konflik. Ini berarti kalian sudah dewasa. Kesadaranmu, kesadaran integratif. Ada lagi yang terakhir. Puncaknya ada kesadaran transenden. Ini kita sudah tidak berhenti lagi di aku dan kamu. Tapi sudah kita semuanya. Di sini alam semesta juga, berhubungan dengan Tuhan juga dan lain sebagainya. Aku sebagai makhluk Tuhan, aku sebagai bagian dari alam, aku sebagai variabel kemanusiaan di semesta ini dan seterusnya. Ini namanya kesadaran transenden.
Kalau tadi dewasa secara psikologis, yang terakhir ini dewasa secara spiritual. Orang di level ini kalau dalam agama kelihatan dia punya karakter ikhlas, mudah memaafkan, tidak dendam, tidak mencari validasi. Dia sudah baik dalam dirinya sendiri. Nah, ini sudah matang. Oke, saya tidak tahu teman-teman ada di dua yang kiri apa dua yang kanan. Ya, semoga meskipun yang kiri tidak di yang paling bawah lah ya. Wong sudah kuliah, sudah ngerti macam-macam. Paling tidak kita di reflektif. Alhamdulillah kalau di integratif. Lebih alhamdulillah kalau sudah di kesadaran transenden. Kalau dirangkum, kita semua lahir reflektif, reaktif, bertumbuh secara reflektif, jadi matang secara integratif, dan kembali pulang secara transenden. Ilaihi roji'un. Baik, jadi ini kesadaran. Konsepnya Plato tentang alegori gua tadi, kita coba ya, kalau kemarin kan terakhir-terakhir kita ketemu, kalau dirilitkan dengan kajian Islam, kita ketemu hak dan batil. Kalau alegori gua ini bisa kita analogikan, kita relevankan dengan perjalanan spiritual. Jadi dari orang yang terpenjara dalam gua, melihat cahaya, menemukan kesejatian. Ini kalau dipakai untuk nafsir suluk perjalanan spiritual, alegori cahaya itu saya membacanya seperti itu. Yang dimaksud gua, ilusi, adalah kondisi jiwa yang sedang lupa, sedang lalai. Jiwa yang tertidur, dikuasai ego. Hidup di level nafas, dorongan hawa nafsu. Itulah guanya pejalan spiritual. Kalau tidak keluar dari gua, berarti kita hidup dalam ilusi. Yang merantai kita sehingga tidak keluar-keluar dari gua adalah ego dan nafsu kita sendiri. Kesombongan, pamer, hasrat duniawi, citra diri. Ini yang merantai kita, hijab kita di hadapan Allah. Kemudian bayangan, gambar-gambar yang tadi muncul karena cahaya di belakang, karena api tadi. Itu sebut saja itu status, jabatan, harta, popularitas, pujian, yang semuanya semu. Ilusi itu hanya gambar, tidak sejati. Jadi orang yang terjebak dengan realitas bayangan tadi, ayo, dia sedang hidup dalam ilusi. Status, jabatan, harta, pangkat, dan lain sebagainya. Kemudian cerita selanjutnya, kan terus ada satu orang yang dipaksa keluar tadi. Dipaksa keluar itu kalau dalam spiritual, dalam suluk itu simbol ketika kita mulai merasa gelisah, merasa hidup ini hampa, dan merasa harus keluar dari lingkaran hidup dalam gua tadi. Ini simbol sebenarnya kita sedang dapat hidayah dari Tuhan. Kita sedang dapat pencerahan, kita sedang dapat petunjuk. Nah, ini hidayah awal. Terus kita keluar, melihat cahaya. Yang terjadi apa pertama kita keluar? Silau. Ini bisa kita gambarkan, kita itu begitu keluar, kita melihat dosa kita, kesalahan kita, kekeliruan kita, terus kita malu, kita menyesal, kita merasa kecil. Di situ kita ingin segera bertobat saja. Ini kesilauan.
akhirnya kita mantep untuk keluar dari gua. Nah ini mungkin kalau pakai kalimatnya kita hijrah. Kalimatnya terkenal ya kata-kata hijrah ini. Hijrah yang hakiki ya, bukan hijrah yang populer. Jadi yang beneran kita menjauh dari dosa, ganti circle, pola hidup ganti dan sebagainya. Di sini kita melakukan suluk, tirakat dan lain sebagainya, ini hijrah. Pada akhirnya kita mencapai matahari, mencapai kebenaran yang hakiki, mencapai kedekatan musyahadah, mukasyafah, makrifat, terbuka segala kesejatian. Simbolnya matahari, nur ilahi. Allah yang nurun ala nurin. Kalau sudah sampai di sana, belum rute terakhir. Tadi orang di luar gua setelah lihat matahari yang dilakukan apa? Kembali lagi ke dalam gua. Melakukan dakwah, mencerahkan yang lain. Tidak asyik dengan dirinya sendiri, tapi mengajak yang lain agar juga tercerahkan. Meskipun mungkin resikonya seperti orang yang kembali tadi, mungkin ditertawakan, mungkin ditolak, mungkin diremehkan. Tapi tetap dia melakukannya dengan akhlak dan adab yang benar. Jadi ini relevansi spiritualnya dari kalau kita alegori gua tadi kita bawa untuk kajian spiritual. Makanya tadi saya bilang terasa dalam narasi alegori gua ini hubungan dengan khazanah ketimuran, khazanah spiritual. Karena memang Plato sendiri dalam riwayat CV-nya beliau pernah melakukan perjalanan panjang ke wilayah timur. Baik, saya kira itu ya. Teman-teman, kita akan melanjutkan minggu depan. Karena ini, bulan ini temanya agak nyambung ya. Doksa, kemudian gua. Minggu depan kita membahas tentang philosopher king. Raja filosof. Kenapa sih cara berpikir ini kemudian kok justru memuncaknya di raja filosof? Kita perlu seorang raja yang filosof. Kita bahas minggu depan. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Semoga dari banyak materi tadi, sedikit-sedikit ada yang mencerahkan kita. Meskipun pencerahan seperti tadi ya kadang menyilaukan. Cirinya silau itu ya antara lain, nanti kalau kembali kita lupakan dengan sengaja tadi. Sudahlah, hidup ya kembali lagi seperti biasa saja. Pak, lihat yang begitu-begitu ruwet, lebih enak kembali ke dalam gua kita masing-masing saja. Lebih nyaman. Kita sering lebih milih begitu. Padahal seperti tadi, kebenaran yang menggelisahkan itu lebih utama daripada kenyamanan yang tidak benar. Baik, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon dimaklumi, dimaafkan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.